Di Cina, antara tahun 918 dan 771 sebelum Masehi, masalah di dalam dan di luar memaksa Raja Zhou untuk bergerak ke barat. Di tahun-tahun sejak cucu lelaki Raja Wen mengirim saudara lelakinya untuk membangun pusat kekuatan Zhou, pos terdepan telah tumbuh dan menyebar ke dalam kerajaan-kerajaan kecil. Orang yang sekarang menguasai mereka, keturunan saudara-saudara kandung asli kerajaan, adalah sepupu yang kedua, ketiga, dan keempat dari keluarga raja. Suatu ikatan darah yang cukup jauh, sehingga hubungannya menjadi formal. Tanah-tanah tersebut saat itu diatur bukan oleh hubungan keluarga, tetapi oleh administrator dan para raja picik yang membayar uang tanda kesetiaan mereka kepada raja. Bukan karena kewajiban hubungan darah, tetapi karena tugas. Tak bisa dihindari, Raja Sembilan Negara yang terpusat di sekitar jajahan tua bertindak dengan lebih mandiri. Dalam sisa peninggalan kota-kota besar mereka, pakar arkeologi sudah menggali kapal perunggu yang dicetak dan diukir oleh raja-raja dari negeri itu sendiri. Raja Zhou telah kehilangan kuasanya atas cetakan perunggu yang dulu pernah dipakai sebagai tanda monopoli kerajaan. Catatan menunjukkan bahwa para penguasa lokal yang sama ini juga mulai merayakan pesta dan upacara keagamaan mereka sendiri. Mereka tidak menunggu raja untuk bertindak sebagai juru bicara surga. Menanggapi itu, administrasi Zhou sendiri nampaknya telah pelan-pelan menjadi semakin tertata, semakin tidak tergantung pada kesetiaan pribadi, memagari para pejabatnya di dalam dengan aturan-aturan yang makin tegas. Pejabat-pejabat istana yang tadinya disebut tuan, yang telah melaksanakan fungsi pada umumnya dalam menekankan otoritas raja, sekarang dihadiahi sebutan khusus. Birokrasi yang tumbuh ini, seperti mandat dari langit, dimaksudkan untuk melindungi kuasa raja. Namun, pada saat yang sama juga mengurangi kuasanya dan menyingkap kenyataan bahwa ia tidak bisa memaksakan semua kepatuhan yang tulus di sekelilingnya hanya dengan memaksakan karakternya. Segera, masalah antara raja dan baginda yang disebut Duk dalam banyak terjemahan mulai muncul. Putramu, Kung, menurut Simakian, mengambil suatu perjalanan kerajaan untuk mengunjungi raja dari suatu negara kecil bernama Mi. Duk Mi telah mengumpulkan dalam rumah selirnya 3 gadis cantik dari keluarga yang sama. Bahkan ibunya menganggap hal ini berlebihan. 3 gadis dari satu keturunan adalah suatu yang berlebihan, hardiknya. Bahkan seorang raja pun dianggap tidak patut mendapatkan itu. Dia mengusulkan agar ia justru memberikan para wanita tersebut kepada raja. Lukmi menolak dan Raja Kung kelihatannya pulang dengan damai. Tetapi 1 tahun kemudian, ia datang dan menghancurkan Mi. Ia tidak akan membiarkan satu raja pun di negerinya mengambil kesempatan untuk berpoya-poya dalam kemewahan yang lebih besar daripada raja. Selama pemerintahan penggantinya, Raja Yi, kuasa raja, ada di bawah ancaman dari luar juga. Catatan tahunan bambu menunjukkan bahwa suku-suku barbar dari luar kawasan Zhou meningkatkan serangan atas ibu kota itu sendiri. Mereka tidak pernah mau menerima aturan, baik dari pemerintahan Shang maupun Zhou, dan mereka tidak pernah berniat melakukannya. Bangsa-bangsa barbar terpukul mundur, tetapi ancaman dari luar digantikan dengan pengkhianatan dari dalam. Saudara Yi, Xiao, berhasil merebut tahtanya. Laporan tentang perebutan tersebut agak samar-samar, tetapi catatan tahunan bambu mengatakan bahwa Raja Yi meninggalkan ibu kotanya hanya sejenak, sementara yang menggantikannya adalah saudaranya, Xiao, bukan putranya maupun pewaris sah yang masih hidup, yaitu Yi. Yang cukup membingungkan di sini bahwa raja dan pewaris tahta
mempunyai nama yang sama. Yi meninggal dalam pengasingan. Pada akhirnya, perampas kuasa Xiao pun meninggal juga, dan Yi berhasil merebut kembali tahtanya dengan bantuan dari suatu koalisi raja-raja yang dalam istilah Sima Qian mentahtakan dia. Tetapi setelah kerjasama yang singkat ini, ia pun menghadapi berbagai kesulitan dengan raja-raja dari negeri-negeri tersebut. Kambing hitamnya ternyata adalah Duqi dari Sungai Kuning di utara yang telah berkembang menjadi suatu negara yang lebih kuat. Menurut suatu catatan sejarah, Yi akhirnya mengirimkan angkatan perang dan mencanangkan kampanye melawan Qi. Catatan tahunan bambu menambahkan bahwa ia menangkap Duqi dan menggodok dia dalam panci perunggu. Yi meninggal setahun sesudahnya dan meninggalkan tahta kepada putranya, Li. Pertengkaran antara raja dan para bangsawan berlanjut dan lebih dari satu kali berkembang menjadi perkelahian nyata. Li yang terpaksa bertempur secara terus-menerus melawan ancaman-ancaman terhadap kekuasaannya berkembang menjadi semakin lalim. Sima Qian menulis bahwa orang-orangnya sendiri mulai mengkritik dia, dan dalam keputusasaan, raja menyuruh seorang penyelidik agung atau dukun sihir untuk menyelidiki dan mendengarkan omongan-omongan yang menunjukkan ketidaksetiaan. Kambing hitamnya ditangkap dan dieksekusi. Kritik makin surut, kata Sima Qian, tetapi para tuan tanah feodal tidak pernah lagi datang ke istana. Raja bahkan menjadi lebih ketat lagi. Tak seorang pun di ibu kota berani untuk mengatakan satu patah kata pun. Mereka hanya saling memandang bila bertemu jalan. Kemalangan segera mewarnai kebijakan raja yang represif, membuat nasib orang di negeri Cina lebih menyedihkan dari yang pernah dialami. Periode kelaparan dan kekeringan disela dengan banjir karena hujan menghancurkan panen-panenan mereka. Suatu syair dari ratapan pemerintahan Li tentang keadaan kerajaan tersebut. Hujan kematian dan kekacauan turun dari surga, menenggelamkan raja dan tahtanya. Cacing menggerogoti dari akar dan saluran kebiji-bijian. Celakalah daratan tengah oleh wabah dan jamur. Nyanyian lain yang diwariskan dari tahun-tahun ini berbicara tentang kelaparan, ketidakpuasan, dan pemberontakan. Para bangsawan yang masih setia kepada raja memperingatkan Li bahwa suatu ledakan akan datang. Menghalangi mulut masyarakat lebih berat dibandingkan membendung sungai, kata Duksao kepada raja. Ketika sungai yang dibendung membobolkan tanggul di sampingnya, tentu itu akan menyakiti sejumlah besar manusia. Li yang tidak peduli menolak untuk mengundang kembali penyelidik agung. Pemberontakan pun tiba-tiba meletus. Gerombolan manusia berkumpul di sekitar istana dan mengguncangkan gerbang, tetapi Li berhasil lolos keluar dari ibu kota ke arah pedesaan. Ahli waris yang masih muda dan kurang beruntung terjebak di dalam kota, mencoba mengungsi bersama penasehat ayahnya yang setia, yaitu Duksao. Untuk menyelamatkan jiwa ahli waris ke atas tahta, Duksao menggantikan ahli waris dengan anaknya sendiri. Kelihatannya raja pengganti juga terbunuh, dan penasehat yang setia tersebut yang telah mengorbankan keluarganya sendiri untuk rajanya membesarkan sang pangeran di dalam rumah keluarganya. Kekuasaan dari kerajaan Zhou dialihkan ke tangan para bupati, sampai Li meninggal di pengasingan dan ahli warisnya, Raja Xuan, mengambil tahta. Sejauh keterkaitan Sima Qian, siklus sejarah melangkah maju dengan pola yang sama. Darimu ke depan, para penguasa Zhou pelan-pelan menjadi semakin hancur. Rakyat yang sama-sama mengalami kekeringan, kelaparan, dan melihat pelanggaran-pelanggaran para bangsawan dalam hal kekuasaan istana merasa tidak nyaman lagi tinggal di kota itu. Tetapi Sima Qian menganggap hal ini sangat penting, yaitu bahwa Li menjadi tamak dan kejam.
dan putra yang menjadi ahli waris, yaitu Xuan, berkepala batu dan tidak mengindahkan bisikan dari para penasihatnya. Berkepala batu atau tidak, Xuan juga menghadapi suatu invasi raksasa dari bangsa-bangsa barbar. Invasi ini telah menjadi suatu gangguan yang terus-menerus. Ke penjuru utara dan barat rangkaian pegunungan terdapat para suku bangsa pengembara. Mereka mungkin Indo-Eropa dan terlihat semua tidak mirip dengan keturunan penghuni Sungai Kuning yang pertama. Mereka hidup dengan bekerja sebagai pengembara kuda, mengendarai di atas tepe yang tinggi di punggung kudanya, melakukan perburuan dengan busurnya. Ketika lapar, mereka turun menyerang persawahan dan lumbung para petani Zhou. Selama pemerintahan Xuan, suku yang paling mengancam adalah suku dari barat. Orang-orang Zhou menyebut mereka Xianyun, yang mungkin bukan suatu nama suku. Itu sekedar sebutan mereka untuk menunjuk pada suatu kesatuan kelompok pengembara yang berbeda-beda yang telah bergabung untuk mencoba mendapatkan sebagian dari harta kemakmuran Zhou. Dari tahun ke-5 hingga tahun ke-12 dalam pemerintahannya, Angkatan Perang Raja Xuan berbaris keluar melawan Xianyun, mempertahankan pusat pemerintahannya dari serangan luar. Mereka adalah suku bangsa yang lebih mengganggu dibanding penyerbu sebelumnya, antara lain karena mereka menggunakan kereta perang di pertempuran, serta peperangan melawan mereka berlanjut terus-menerus. Salah satu puisi dari bagian Ode Minor Xianyun dari Sijin meratapi invasi tersebut. Seorang prajurit menempelkannya pada papan keluhan di perbatasan. Kami tidak punya rumah, tidak ada tempat tinggal, oleh karena Xianyun. Kami tidak bisa beristirahat atau tinggal tenang, oleh karena Xianyun. Tahun-tahun berlalu, tetapi urusan raja tidak pernah berakhir. Kita tidak bisa menjadi baik atau tinggal tenang. Hati kami terasa sangat pahit. Lambat laun Xianyun pun mundur dari hadangan perlawanan Zhou dan untuk sementara waktu menghilang dari catatan sejarah. Tetapi kemenangan Xuan terhadap bangsa barbar tidak membantu sedikit pun untuk meningkatkan otoritasnya terhadap rakyatnya sendiri. Tidak lama sesudah itu, ia kembali bertengkar dengan para tuan-tuan feodal dan nasibnya menjadi semakin suram. Di tahun ke-47 dari pemerintahannya, Xuan meninggal. Putranya Yu menerima warisan dan kejatuhan Zhou semakin dekat dan tak dapat dielakkan. Suatu gempa bumi mengguncang ibu kota segera setelah Yu berkuasa dan tanah longsor kelihatannya membendung aliran-aliran sungai yang mengaliri air bersih ke kota tersebut. Ketika sumber dari sungai terhalang, begitulah ratapan salah satu penasihat kerajaan, negara pasti akan binasa. Jika tidak ada jalan untuk mengaruniai tanah dan memenuhi keinginan manusia akan kebutuhan sehari-hari, maka negara akan binasa lebih cepat. Tanah longsor dan sungai yang mengering adalah tanda negara akan binasa. Jelas, Simakian menulis, selama tahun itu, ketiga sungai tersebut mengering dan terjadi tanah longsor. Persamaan antara tindakan kakek Yu, Li, yang telah menutup mulut rakyatnya, seperti halnya aliran sungai dihalangi oleh tanah longsor. Kejahatan Zhou telah menggenangi bumi itu sendiri, dan sebagai imbalannya, surga akan mengambil pemerintahan dari Zhou, sehingga mereka tidak lagi memberi kehidupan pada rakyat mereka. Yu sendiri berubah menjadi tidak bermoral, penguasa yang sekedar mencari kesenangan. Setelah menjadi ayah dari seorang putra dan ahli waris dari istri tuanya, Yu kemudian jatuh hati dengan seorang perempuan dari harem dan mencoba untuk mendepak ratu dengan pangeran mahkota atas nama selir dan putra haramnya. Penasehatnya menentang usulnya, tetapi Yu meminta dengan tegas dan akhirnya penasehat menyingkir. Bencana telah mulai kelihatan. Sejarawan agung mengamati dalam keputusasaan, dan untuk itu tidak ada yang bisa kami perbuat. Selir ini
Saat itu ratu telah merobek-robek keluarga kerajaan, maka tidak mengherankan kesenangannya yang utama sifatnya merusak. Dia paling senang mendengar sutra dirobek, dan dengan demikian dia memesan potongan-potongan besar kain yang mahal itu untuk dibawa ke istana, kemudian dirobek-robek, sekedar untuk menghibur dirinya. Sudah kerjanya memboros, dia juga jarang tersenyum dan tidak pernah tertawa. Yu mencari segala cara dalam benaknya untuk membuat selirnya senang, dan dia memutuskan bahwa ia akan menyalakan semua menara sinyal darurat dan memukul drum tanda bahaya. Ini adalah suatu isyarat yang dipakai untuk memperingatkan adanya invasi suku barbar. Pada saat kegaduhan tanda itu, para hulu balang yang dekat akan menghadirkan angkatan perang mereka dan menyerbu ke benteng kota. Saat kedatangan mereka tidak menemukan satupun orang barbar. Wajah mereka yang terkejut menjadi sangat lucu sehingga sang selir tertawa terbahak-bahak, mungkin untuk yang pertama kali. Tetapi tidak lama sesudah itu, penyerbu barbar pun benar-benar datang. Mereka dikenal sebagai Kuanrong. Tanah asal mereka dari utara dan barat negeri Zhou. Mereka bergerombol di perbatasan dan mengepung kota itu. Dan mereka dipersatukan dalam serangan ini oleh bukan bangsa barbar, tetapi keluarga istri pertama Raja Yu yang marah karena telah didepak. Ancaman dari luar dan dalam telah menyatu dalam serangan yang menggoncang dinasti. Raja Yu memerintahkan untuk menyalakan lentera suar, tetapi para pemimpin feodal hanya mengangkat bahu dan kembali sibuk dengan tugas-tugas mereka sendiri. Mereka tidak ingin dianggap seperti orang bodoh untuk kedua kalinya, sekadar untuk menghibur sekelumit dari khayalannya. Yu sendiri dengan ikut bertarung melawan penyerbu, terbunuh dalam pertempuran. Orang-orang barbar merampas istana, menculik sang selir, dan kemudian pulang. Kejatuhan istana Zhou yang terjadi pada tahun 771 adalah akhir dari dominasi Zhou dari barat. Namun demikian, ini bukan akhir dari dinasti Zhou. Beberapa dari orang-orang dekat raja masih setia pada Ping, putra tertua Yu, ahli waris yang telah dicabut hak warisnya demi keuntungan putra haram dari selir. Bersama-sama mereka menyatakan dia sebagai raja. Namun ibu kota Hao jelas bukan tempat untuk Ping. Orang-orang barbar mungkin telah pulang, tapi perbatasan barat tidaklah aman, dan Hao terlalu dekat dengan batas itu. Raja Ping memutuskan untuk menarik diri ke timur, ke tempat yang lebih aman, yaitu ke kota Luoyang, yang telah dibangun berabad-abad sebelumnya oleh Duke. Dengan demikian, ia bisa berbaris dengan aman ke arah ibu kota barunya, negara kecil yang kerabat rajanya belum secara resmi dikenali oleh tahta. Raja Ping memulai ibu kota baru di timur, bersandar pada dukungan dari para duk yang akan setia selama keinginan mereka terpenuhi, yaitu kekuasaan atas suatu kerajaan yang baru saja mengecil. Era Zhou dari barat telah berakhir, era Zhou timur dimulai. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.